Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita baca Al-Fatihah agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kita. Al-Fatihah. Hari ini kita akan membahas teks persuasi bagian kedua, yaitu menelaah struktur kebahasaan dan menyajikan teks persuasi. Berikut adalah peta konsep yang akan kita gunakan untuk UKBM ini. Nah, kalian bisa baca sendiri untuk tugas-tugasnya. Pak Yoga hanya menjelaskan kegiatan belajar 1 sampai 3. Nah, untuk kegiatan belajar 1, silakan kalian baca teks berjudul Air Putih adalah Air Kehidupan. Kemudian, pilihlah struktur teks persuasi yang tersebar di samping teks dan tulislah di kotak putih dengan tepat. Jadi, ini ada kotak putih, silakan kalian pilih. Di sini ada 4 kotak, 1, 2, 3, 4. Silakan tulis di bagian ini, bagian kosong ini. Oke. Setelah itu, analisis ciri-ciri isi struktur teks persuasi. Misalnya strukturnya ada apa saja, kalian bisa cek di buku paket. Halaman, maaf, ini drama ya, untuk bulan depan. Jadi kita ke persuasi dulu. Nah, di sini halaman ini ya, halaman berapa ini? Halaman 187. Oke. Di sini ada pengenalan isu. Berarti silakan kalian tulis di sini pengenalan isu. Ciri-cirinya apa? Bisa kalian baca di buku siswa. Nanti sampai struktur persuasi yang terakhir. Ada 4 ya. Yaitu pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Sebenarnya tambah satu lagi yaitu judul. Oke, judul selalu ada dalam struktur. Lanjut. Kalian baca tugas Ayo Berlatih tentang internet dan haki, halaman 187 sampai 188. Kemudian tulislah, silakan isi ya, pengenalan isu paragraf berapa, terus alasannya apa. Ini ya, paragraf pertama misalnya, teman-teman sekalian, jujur saja, kita memang belum bisa terbuka membicarakan soal seks dan kesehatan reproduksi. Padahal itu penting sekali buat kita ketahui supaya tidak terjerumus ke jalan yang salah. Nah, lewat situs-situs tertentu di internet, beragam informasi yang kita butuhkan bisa kita dapatkan. Kira-kira untuk paragraf 1 termasuk bagian apa? Silakan tulis di sini, serta alasannya. Untuk kegiatan belajar 2, baca kembali teks yang berjudul Air Putih yang ada di atas, yang ada di kegiatan belajar sebelumnya. Kemudian carilah kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaan dalam teks persuasi ada yang pertama, kalimat persuasi, yang kedua pendapat, yang ketiga fakta, yang keempat kata teknis, yang kelima konjungsi kausalitas, yang keenam kata kerja mental, dan yang terakhir kata perujukan. Oke, silakan kalian cari. Lanjut, temukan 10 kata yang mengandung bujukan atau ajakan pada teka-teki di bawah ini. Silakan kalian pilih, ya kalian cari, kemudian masukkan ke kotak ini, kotak sebelah. Perlu contoh? Oke, kita cari ya. Sukseskan
Alhamdulillah sudah ketemu. Sukseskan. Sukseskan. Berarti itu mengandung bujukan atau ajakan. Oke, ini ada sedikit kabar bahasa. Silakan kalian baca. Lalu untuk Ayo Berlatih, ini linknya seperti kemarin karena tidak bisa, ya kita gunakan link baru, ya kompas.com. Contoh teks persuasi tentang pendidikan dan lingkungan. Kita gunakan contoh satu saja, hanya 3 paragraf. Kalian baca, kemudian kalian tentukan mana yang pendapat, mana yang fakta. Setelah itu, cari konjungsi kausalitas, konjungsi kata teknisnya, kata kerja mental, dan lain-lain, terus disertai contohnya. Buktinya apa? Oke. Catatlah kalimat persuasi yang terdapat dalam teks tersebut dan telaahlah bentuknya. Misalnya kalimat, kita kasih contoh. Ayo, kembangkan prestasimu. Nah, kira-kira termasuk, kalau ditelaah termasuk apa? Saran, ajakan, atau larangan, atau perintah. Bedanya apa? Kalau saran atau ajakan, itu berarti sifatnya kayak ayo, mari. Kalau larangan berarti jangan, hindarilah. Sama dengan perintah. Perintah itu lebih tegas sebenarnya. Saran dan ajakan sifatnya lebih seperti tersirat. Kalau kamu ingin makan, segeralah ke kantin. Itu kan saran. Tapi kalau perintah, itu dengan tegas mengatakan, ayo baca buku, sukseskan pelajaran ini. Nah, itu perintah. Oke. Selanjutnya kegiatan belajar ketiga yang terakhir ini ya. Kalian disuruh membuat, yang pertama disuruh menentukan topik terlebih dahulu. Ada 3 topik, penggunaan ponsel pintar yang bijak, mengonsumsi makanan bergizi, dan yang terakhir, membangun literasi baca dan tulis di masa pandemi. Silakan kalian pilih, tulis di kolom ini. Lalu faktanya apa? Kalian bisa cari di Google. Misalnya, penggunaan ponsel pintar yang bijak. Copy. Kalian akan menemukan banyak fakta. Nah, tuh banyak ya. Mulai dari idntimes.com sampai nanti neraca.go.id. Silakan kalian pilih sebagai fakta. Untuk pendapat, itu bisa dari pengalaman kalian sendiri. Bisa dari sudut pandang kalian sebagai penulis. Oke? Lanjut, ajakan-ajakan. Nah, ajakan itu berada di kalimat terakhir atau paragraf terakhir. Seperti di contoh, ini ya, contohnya, mari meraih masa depan dengan persaingan yang sehat. Itu kan ada di akhir. Sedangkan di paragraf pertama dan kedua, itu hanya berisi fakta dan pendapat. Oke. Nah, kegiatan Ayo Berlatih yang terakhir ini sebenarnya lanjutan dari kegiatan sebelumnya. Setelah kalian menentukan topiknya, serta fakta, dan juga pendapat, silakan dimasukkan menjadi paragraf. Jadi di sini minimal ada 4 paragraf. Kenapa 4 paragraf? Karena rangkaian argumen berarti terdiri atas lebih dari 1 paragraf. Karena namanya rangkaian. Kalau argumen berarti hanya 1 paragraf. Ya, minimal 2 paragraf. Nah, ini berarti tugas akhirnya. Kalian membuat 1 teks persuasi dengan hanya 4 paragraf. Setiap paragraf masing-masing boleh 3 kalimat. Berarti kalau di total 3 kali 4, 12 kalimat. Sederhananya seperti itu. Oke, untuk menutup, kalian bisa centang tabel refleksi. Kemudian, jika dicentang tidak, jangan putus asa, tanyakan ke Pak Yoga. Mungkin ada yang perlu kalian tanyakan atau perlu penjelasan lebih lanjut. Oke. Nah, di sini ada penugasan. Simak video berikut. Silakan kalian copy
Lalu nanti hasilnya seperti ini. Pidato Menteri Pendidikan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. setelah selesai menonton video ini, kalian jawab secara singkat saja, ya. Apakah video tersebut bisa disebut teks persuasi? Jelaskan alasanmu. Nah, dari pertanyaan ini nanti kalian akan membuat peta konsep baru. Kan tadi peta konsepnya Pak Yoga. Sekarang kalian akan membuat peta konsep sendiri berdasarkan isi dari video tersebut. Oke? Sukses untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.